Ada kabar terbaru lagi nih bro, kabar yang membuat Anda paling bahagia sekali. Apa itu kabarnya? Jadi ada dua pinjol yang tadinya legal sekarang dicabut tuh bro izinnya oleh OJK. Ini terbaru tahun 2024 bulan Juli. Ada dua pinjol dicabut izinnya oleh OJK dan sekarang statusnya ilegal. Dan apakah lu aman gak baik? Nah ini yang kita bahas. Dan bagaimana selanjutnya bang kalau gua punya tunggakan atau tagihan di kedua pinjol ini? Apa yang gua harus lakukan? Kenapa pinjol ini bisa dicabut izinnya oleh OJK? Nah, ini teman-teman saksikan sampai selesai video ini karena ini kabar bahagia, ini hasil Anda galbay, dan akhirnya dua pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang dua pinjol legal dicabut izinnya oleh OJK. Nah, dalam video ini gue nggak bisa lama-lama untuk memberikan informasinya, tapi gue akan berikan poin-poin pentingnya saja mengenai dua pinjol legal ini dicabut izinnya oleh OJK. Sebelumnya dua pinjol ini legal bro, tapi dicabut izinnya oleh OJK dan ini terupdate tahun 2024 bulan Juli tepatnya. Kenapa dicabut izinnya oleh OJK? Nah ini teman-teman perhatikan video ini baik-baik karena ini adalah video penting khususnya bagi teman-teman yang saat ini takut sama pinjol, takut sama DC. Jadi dengan cara-cara langkah-langkah galbay ini berdampak serius terhadap pinjol-pinjol yang kalian pegang. Lalu bagaimana bang kalau gue misalkan punya tunggakan di dalam dua pinjol ini? Apa yang gue harus lakukan? Ya, ini yang harus Anda tahu. Ya, jangan langsung dibayarkan saja. Dan bagaimana statusnya bang utang gue di dalam dua pinjol ini? Dan kenapa dan mengapa pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK? Oke, di sini akan gue bacakan informasinya. Ya, tolong perhatikan karena video ini nggak terlalu lama-lama. Gue akan bacakan sedikit saja beritanya. Di sini gue ambil kutipan sekilasnya aja. Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner nomor KEV strip 33-D.06-2024 per 3 Juli 2024 untuk PT Apur Dana Abadi dan keputusan Dewan Komisioner nomor KEV strip 35-D.06-2024 per 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong. Jadi di tahun 2024 bulan Juli ini ada dua pinjol legal dicabut izinnya oleh OJK. Nama aplikasinya apa bang? Nah yang pertama nama aplikasinya yaitu Danavala dicabut izinnya oleh OJK. Yang kedua adalah ada yang namanya aplikasi yang bernama Jembatan Emas. Nah, kedua ini dicabut izinnya oleh OJK. Dan gua akan bacakan lagi informasinya. Aman menyebut Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Sementara itu, Danavala mengajukan permohonan pengambilan izin usaha sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha fintech. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud Aman menyampaikan OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Danavala. Nah, jadi kedua aplikasi ini dicabut izinnya oleh OJK. Namun dari kedua aplikasi itu telah mengajukan permohonan agar izinnya tetap bisa kembali lagi ya. Namun OJK sudah menyetujui ya untuk pencabutan izin tersebut dan juga surat edaran juga tadi sudah keluar yaitu di tahun 2024 bulan Juli. Nah, jadi bagaimana bang ke depannya kalau gue punya pinjol ini? Kenapa pinjol itu dicabut izinnya oleh OJK? Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Tadi teman-teman juga sudah tahu bahwa dia kurangnya direksi. Yang kedua adalah jumlah minimum ya permodalan awal, minimum modal awal sebesar 2,5 miliar itu belum terpenuhi. Nah yang perlu Anda ketahui teman-teman, coba deh flashback
ya di tahun 2023. Itu banyak sekali ya OJK merilis bahwa banyak sekali pinjol-pinjol legal itu dapat sanksi. Ada yang pinjol dapat sanksi 300 juta, ada juga yang pinjol kena sanksi administratif, dan juga ada yang pembekuan izinnya dari pinjol. Itu banyak sekali OJK merilis ya perihal sanksi-sanksi kepada pinjol. Namun di tahun 2023 itu OJK merilis informasi itu tapi tidak menerangkan dan tidak mencatut nama pinjolnya. Namun di tahun 2024 ini ternyata OJK baru merilis tuh bro, nama pinjolnya yang sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita ini banyak galbay, kalau kita ini serempak galbay, tentu berdampak ya serius kepada pinjol-pinjol yang kalian galbaykan. Apalagi kalau kalian ini galbaynya secara serempak. Wah, pasti mereka kekurangan modal. Cash flow-nya pasti bakalan berantakan sekali. Karena lebih banyak uang keluarnya dibandingkan uang masuknya. Jadi kalau teman-teman tuh galbay pinjol, itu adalah solusi yang terbaik. Kenapa sih harus galbay pinjol, Bang? Karena gini bro, karena bunganya itu yang nggak ngotak, yang membuat Anda makin kejerat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara penagihannya memang nggak manusiawi. Ada yang dihina, ada yang direndahkan, ada yang kena intimidasi, dan bahkan ada yang keluar kerja gara-gara tempat kerjanya kena teror. Ini kalian punya pinjol bukan mendapatkan sisi negatif, sisi positifnya itu nggak ada. Yang ada teman-teman mendapatkan sisi negatifnya yang lebih banyak. Sisi positifnya nggak ada kalau teman-teman punya pinjol. Lebih banyak itu sisi negatifnya yang kalian dapati. Jadi solusi yang terbaik itu adalah galbay. Di sini kita nggak ngajarkan orang itu melepas tanggung jawab. Tapi di sini adalah kejahatan dari pinjol. Ya, perlu Anda harus tahu bahwa pinjol ini yang kalau kalian sadari, dia ini adalah ya bermodusnya ini sebagai pahlawan, sebagai pembantu ekonomi kalian. Sebenarnya dia itu adalah penjajah ekonomi kalian, penghancur ekonomi kalian, penghancur rumah tangga kalian, penghancur masa depan kalian. Oleh karena itu, solusi yang terbaik kalau teman-teman punya pinjol ya digalbay. Terkecuali kalau teman-teman itu kalau punya utangnya pribadi, utang-utang personal. Nah, itu yang wajib dibayar, bro. Nah, kalau pinjol ini kan banyak sekali penyakitnya, banyak sekali mudorotnya yang memang teman-teman harus tinggalkan. Dengan cara apa? Dengan cara apa tuh, Bang? Dengan cara kalau teman-teman nggak punya pinjol, jangan mengajukan. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur punya, ya sudah, di-stop. Jangan dilanjutin. Nah, kebanyakan orang-orang kejebak itu adalah memiliki rasa malu. Ketika teman-teman itu sudah memiliki rasa malu, tentu teman-teman melakukan pembayaran terus-menerus. Ya, karena apa? Karena teman-teman tertanam rasa malu. Makanya teman-teman nggak bisa lepas dari jeratan utang pinjol. Makanya teman-teman kalau punya rasa malu dalam pinjol, digeser dulu baru galbay. Nah, balik lagi ke topik yang awal, yaitu masalah kalau kita punya tunggakan di pinjol itu bagaimana, Bang? Nah, kalau teman-teman punya utang di kedua pinjol itu, kalau pinjolnya ini sudah dicabut izinnya oleh OJK, teman-teman sudah tidak ada lagi kewajiban untuk membayar. Kalau dalam peraturan OJK, nasabah itu wajib untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjol legal OJK atau yang sudah terdaftar di OJK. Namun kalau pinjolnya ini sudah tidak terdaftar di OJK alias ilegal, teman-teman itu tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pembayaran. Enak gak? Enak bro. Makanya teman-teman lebih baik galbay daripada Anda nanti menyesal. Ya, dan teman-teman di sini khususnya bagi penonton terus pinjol ataupun yang baru saja kenal kita, galbay pinjol itu adalah solusi yang paling terbaik. Tidak ada lagi solusi yang terbaik untuk melepas jeratan utang pinjol. Kalau teman-teman dapatkan solusi ya menyelesaikan masalah utang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang, ngambil di pinjol ilegal untuk bayar pinjol legal, itu bukan solusi, melainkan menambah masalah. Jadi kalau teman-teman di luar sana ketemu joki pinjol yang membantu Anda dalam urusan utang pinjol dengan cara gaya lubang tutup lubang, itu sama saja Anda disesatkan. Tapi yang untung adalah joki pinjol. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, gak terlalu panjang-panjang. Ya, semoga informasi ini teman-teman mendapatkan manfaatnya, teman-teman makin semangat lagi, makin kompak lagi, makin solid lagi untuk berantas utang pinjaman online. Dan juga teman-teman juga di sini ya
yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja, link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman di sini yang mau join di dalam grup WA kita, dan tentu teman-teman bisa mendapatkan konsultasi telepon dengan saya, dan juga banyak sekali admin kita yang bisa membantu Anda melalui konsultasi chat, WA, ataupun telepon dengan saya sendiri. Jadi kalau teman-teman konsultasi telepon, langsung dengan saya sendiri. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabe, kompak selalu, dan jangan lupa selalu solid berantas pinjol.